Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tiga Novarido. Saya dari kelas 11 Malangrap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu suhu dan apa itu kalor? Pasti kalian akan menjawab kalau suhu itu adalah benda yang dipanaskan dan kalor itu adalah panas. Gimana? Benar nggak? Iya, betul. Namun kurang tepat. Kalian mau tahu nggak jawaban yang tepat antara perbedaan suhu dan kalor? Pastinya kalian mau tahu kan? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada kalian dua teman saya yang akan membahas antara perbedaan suhu dan kalor. Simak baik-baik penjelasan mereka ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Meli Estetika Manalu. Saya dari kelas 11 Malangraf. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ran Pratama dari kelas 11 Malangraf. Kalian tahu nggak sih kalor? Pasti sebagian orang bertanya-tanya, apa sih itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Nah, kalian belum tahu nih apa yang dimaksud dengan suhu. Tentu saja, suhu dan kalor itu berbeda. Jadi, suhu adalah panas dinginnya suatu benda atau derajat panas suatu benda. Dalam fisika, suhu didefinisikan sebagai parameter yang mengukur tingkat energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel yang membentuk suatu benda. Alat pengukur suhu itu adalah termometer. Nah, gimana dari penjelasan mereka? Apakah kalian sudah paham antara perbedaan suhu dan kalor? Hah? Belum? Nyusahin aja. Ya, gak apa. Nah, biar supaya kalian lebih paham lagi antara perbedaan suhu dan kalor, saya akan menunjukkan sebuah video yang akan menjelaskan antara perbedaan suhu dan kalor, biar supaya kalian lebih mengerti dan memahami antara perbedaan suhu dan kalor. Nah, gimana? Mau lihat videonya nggak? Pasti mau dong. Biar capek-capek saya juga loh. Nah, simak videonya betul-betul ya, biar kalian itu lebih paham. Oke? Selamat menonton. Dadah. Halo sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang kalor atau yang sering disebut juga dengan energi panas. Kalor erat hubungannya dengan suhu, sampai-sampai kadang ada yang mengatakan kalor sama dengan suhu. Ini perlu diperhatikan sahabat, bahwa suhu dan kalor itu berbeda. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Sahabat, pasti kalian suka ngopi kan? Sama seperti Mr. Click. Ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, di sini kita akan merasakan sensasinya. Bukan sensasi kopi, tapi sebuah suhu yang akan berubah pada sendok. Sebuah sendok yang dicelupkan ke dalam gelas berisi kopi panas, pada kondisi ini kita akan dapat merasakan kalor secara nyata meskipun tidak kasat mata. Suhu sendok lebih rendah daripada suhu air, mengakibatkan energi panas akan mengalir dari air ke sendok. Lalu, apa sebenarnya kalor? Kalor merupakan
suatu kuantitas atau jumlah energi panas baik yang diserap ataupun dilepaskan oleh suatu benda. Alat ukur untuk mengukur besarnya kalor disebut kalorimeter. Tentu ini berbeda dengan suhu ya, yang diukur menggunakan termometer. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, kamu juga perlu tahu nih pernyataan ini, bahwa satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Kalian juga perlu tahu itu, apa itu kalori dan apa itu joule. Karena joule itu satuan internasionalnya kalor, tapi alat ukurnya kalori. Sehingga pasti ada yang namanya konversi dari kalori ke joule ataupun dari joule ke kalori. Nah, di sini 1 kalori itu sama juga dengan 4,2 joule. Dan sebaliknya 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, kita perlu tahu nih dan menghafalkannya. Cara menghafalkannya mudah, cukup kita menghafal 4,2 joule. Dengan 4,2 joule itu kita akan hafal 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule 0,24 kalori. Angkanya hanya 1, 4, dan 2. Ingat, 4,2 joule. Nah, kita perlu menghafalkannya karena ada nantinya itu ada konversi satuan dari joule ke kalori ataupun sebaliknya. Dan di situ akan ada perhitungan yang sering sekali menggunakan satuan ini. Digunakan dalam tentunya soal-soal dalam energi kalor. Nah, selanjutnya secara dasar kita perlu tahu tentang pengaruh kalor terhadap suatu benda. Apa coba sahabat? Misalnya bagaimana nih, ada pertanyaan deh. Bagaimana apabila sebuah zat dipanasi secara terus-menerus? Misal kita memiliki sebuah es. Ketika es dipanaskan, apa yang terjadi? Mencair? Apakah langsung seperti itu? Berapa suhu es? Pasti di bawah 0 derajat Celcius dong. Apakah es itu mencair di suhu di bawah 0 derajat Celcius? Tentu tidak. Secara ideal, es itu mencair tepat di suhu 0 derajat Celcius. Lalu apa yang terjadi sebenarnya ketika es misalnya berada pada suhu negatif 10 derajat Celcius, dipanaskan? Langsung mencair? Tentu tidak. Es pasti akan mengalami perubahan suhu hingga 0 derajat Celcius terlebih dahulu. Baru pada suhu tersebut, es dapat mencair atau berubah menjadi air. Nah, apabila kita telusuri secara lebih lanjut, dengan sederhana ada 2 pengaruh kalor, yaitu yang pertama adalah menyebabkan kenaikan suhu, yang kedua adalah perubahan wujud zat. Dalam kondisi sebelumnya, es yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius akan naik, kemudian baru berubah wujud. Oke, clear ya? Ada 2 pengaruh, yaitu perubahan suhu dan juga perubahan wujud. Yang pertama, kita akan bahas adalah hubungan kalor dengan perubahan suhu. Bagaimana ya? Kita perlu menganalogikannya dengan sebuah pertanyaan deh. Apabila kita memanaskan 1 gelas air dalam panci dan 2 gelas air dalam panci yang lain dipanaskan di atas kompor dengan panas yang sama, manakah air yang lebih cepat panas? Pasti kalian langsung menjawab, jelas, yang 1 gelas air. Mengapa demikian? 1 gelas air dan 2 gelas air, apa yang membedakan keduanya? Keduanya adalah massa airnya. Sehingga kita tahu bahwa semakin besar massa, semakin besar kalor yang dibutuhkan. Sehingga kalau kecil ya, massanya kecil, itu juga kalornya membutuhkannya kecil. Sehingga panci dengan isian air yang sedikit akan lebih cepat panas. Kita tahu bahwa massa itu mempengaruhi besarnya kalor. Sekarang misalnya dengan 2 panci dengan isian yang sama, 1 gelas. 1 dipanaskan dengan api kecil dan 1 dipanaskan dengan api besar. Mana yang lebih cepat mendidih? Kita tahu bahwa air yang mendidih idealnya itu di suhu 100 derajat Celcius. Mana yang lebih cepat mendidih? Tepat sekali. Pasti yang cepat mendidih adalah air yang dipanaskan dengan api besar. Di sini menandakan bahwa air yang cepat mengalami perubahan suhu hingga 100 derajat Celcius membutuhkan api yang besar. Sehingga dapat kita tahu bahwa semakin besar kalor, maka semakin besar kenaikan suhu suatu zat. Nah, pertanyaan yang terakhir.
Kalau kita memanaskan air dan minyak dengan massa yang sama dan kompor dengan panas yang sama, manakah yang lebih cepat? Atau jangan-jangan keduanya mengalami kenaikan suhu yang sama? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak lebih cepat panas dibanding air. Mengapa demikian? Karena kalor jenis minyak lebih kecil daripada kalor jenis air. Ilmiah sekali ya. Intinya berbeda ya setiap jenis zat untuk lama pemanasannya. Nah, kita juga perlu tahu apa itu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Berikut Mr. Klik akan tampilkan daftar tabel untuk contoh kalor jenis beberapa zat. Nah, secara sederhana, jenis zat mempengaruhi pemanasan ya. Dan secara ilmiah, semakin besar kalor jenis zat, maka semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk pemanasan. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang dibutuhkan suatu zat. Apa saja sahabat? Yang pertama adalah massa benda. Yang kedua adalah kalor jenis zat. Yang ketiga adalah kenaikan suhunya. Dan secara formulasi, dapat dituliskan bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah banyaknya kalor, M itu adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, dan delta T itu adalah kenaikan suhu yang bisa dihitung dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Lalu bagaimana perhitungannya? Bagaimana juga pengaruh kalor terhadap perubahan wujud? Nah sahabat, pada video kali ini kita mengetahui bahwa kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah energi panas, baik yang diserap ataupun dilepaskan oleh suatu benda. Dengan satuan internasionalnya adalah Joule. Dan kita tahu juga bahwa faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor ada 3, yaitu massa, kalor jenis zat, dan kenaikan suhu. Berikut adalah ulasan tentang kalor dan pengaruhnya terhadap suhu suatu benda. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Oke. Nah, maklumlah udah jam 3. Nah, gimana dari video penjelasan tadi? Pastinya kalian sudah lebih mengerti dong, lebih paham. Nah, semoga video penjelasan tadi akan menambah lebih luas lagi pengetahuan kalian tentang perbedaan suhu dan kalor. Dan semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua. Saya Tegar Novaldo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman. Audio Jungle.